Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Iya. Ke sini bawa motor? Apa naik kendaraan umum? Bawa motor. Oh, bawa motor? Iya. Mas mah asli Ciamis apa dari Tasik? Asli dari Ciamis, dari Asli Bagbek. Ciamis, dari Barekbek. Barekbek. Oh iya mantap. Kuliahnya di mana? Di Unigal. Di Unigal. Berarti di Dugdak gitu. Dia dari kosan. Oh, enggak tinggal di rumah. Gak tinggal di rumah. Oh. Sebelumnya Mas itu pernah di konselor belum? Belum sih, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya iya. Terus faktor penyebab Mas menjadi depresi itu gara-gara apa gitu? Awal mula Mas jadi gini teh? Jadi awal mulanya ya saya depresi karena dua pilihan. Oh, ada dua pilihan. Dua Dua pilihan pilihan. apa itu? Yang pertama keinginan saya Iya. untuk kuliah, sedangkan keinginan orang tua saya untuk melanjutkan ke tahfidz. Oh, tahfidz, penghafal Al-Qur'an ya? Iya. Bagus itu. Terus? Nah kan yang jadi persoalan saya dari diri saya sendiri, saya mikir gitu, bukannya gak mampu atau gimana, tapi ya keinginan saya itu untuk kuliah. Passion Mas ada di sana ya? Ya, Iya. bukan berarti ke tahfidz itu jelek, enggak, justru bagus ke tahfidz. Iya. Ya bagus, tapi ya gitu. Jadi gini ya Mas, menurut saya mah. Oke Mas boleh gitu melanjutkan atau terus untuk masuk ke jenjang pendidikan kuliah gitu. Asalkan Mas harus bisa memperlihatkan atau membuktikan kepada orang tua Mas itu bahwa saya bisa gitu mencapai cita-cita, mencapai keinginan, terus mewujudkan apa yang Mas inginkan gitu, yang bikin orang tua Mas itu terharu gitu. Jangan sampai kan ketika Mas kuliah malah disia-siakan gitu waktu kuliah itu, kuliahnya nggak serius, banyak bolos atau gimana lah gitu, yang akhirnya bikin kecewa orang tua gitu. Yang pada akhirnya nanti orang tua juga akan menyalahkan Mas gitu. Kata orang tua juga harus ketahui, kalau kuliah mah nanti efeknya gitu loh. Nah jangan sampai begitu. Kalau emang Mas pengen benar-benar di perguruan tinggi kuliah, ya udah buktikan aja gitu. Saya juga kan mau buktiin gitu bahwa saya itu punya jalan sendiri untuk membahagiakan orang tua gitu. Iya. Nggak lewat kemauan orang tua gitu. Nah tapi sebelumnya Mas punya kakak atau adik dulu? Punya Punya. Nah adik dan kakak Mas itu semuanya pada kuliah apa ketahfidz gitu? Kalau kakak yang pertama kan cewek ya, udah Iya. nikah. Nah sebelumnya udah lulus sekolah tuh langsung ke tahfidz. Oh, ketahfidz juga. Tahfidz juga. Kalau Makanya kenapa orang tua saya nyuruh ke tahfidz. tapi adik-adik Mas semuanya ketahfidz. Nah kalau yang ada yang pertama sekarang tuh kelas 11. Nah lulus dari SMP langsung lulus dari SD langsung ke tahfidz. Tahfidz. Jadi orang tua nyuruh Mas masuk tahfidz itu karena ada kakak dan adik Mas itu di tahfidz. Dari anak-anaknya gitu. Iya. Ya, tapi nggak jadi masalah juga sih Mas. Kalau Mas emang pengen kuliah ya udah lanjut aja kuliah, tapi harus bisa membuktikan kepada orang tua Mas itu bahwa Mas itu bisa gitu. Bisa apa ya? Bisa mencapai impian-impian yang bikin orang tua itu wow gitu. Wah gitu. Jika masalah juga sih kalau Mas nggak masuk tahfidz juga. Oh jadi faktor Mas harus masuk tahfidznya melihat adik-adik Mas sama kakak Mas gitu. Iya, orang tua gitu. Oh iya. Tapi gak apa-apa sih, lanjut aja. Yang penting Mas bisa menitipkan diri Mas, bisa jangan sampai orang tua kita itu kecewa gitu, dengan apa yang kita inginkan gitu, dengan jalan yang emang kita bisa bergerak atau passion kita ada di sana gitu. Ya, tapi Mas ada sedikit gimana ya, orang tua sekarang mandangnya ke Mas karena Mas kuliah nih kan,
adik Mas, kakak Mas itu kan semuanya pada ketahfidz nih. Kalau Mas kan kuliah. Nah, pandangan orang tua ke Mas gimana? Karena Mas gak mengikuti keinginan orang tua gitu. Ya kalau untuk saat ini ya alhamdulillah gitu, orang tua ngedukung untuk kuliah dengan berbagai rintangan atau apa gitulah. Secara ngobrol-ngobrol langsung sama orang tua, dijelasin gini. Ya alhamdulillahnya gitu, orang tua ngedukung sampai sekarang gitu. Iya, syukur alhamdulillah kalau mendukung. Ya udah, berarti jalannya buat sekarang Mas jangan sampai banyak mengeluh, tetap semangat dalam perkuliahan lah intinya mah, karena Mas memilih jalan yang emang passion Mas ada di sana dan keinginan Mas ada di sana gitu. Sedangkan keinginan orang tua bukan ada di sana gitu. Nah, dikarenakan kan sekarang mah orang tua Mas itu sudah boleh kuliah, didukung ya. Makanya Mas juga harus bisa memperlihatkan, kasih kejutan lah buat mereka gitu. Kejutan yang emang bisa bikin orang tua Mas itu wow gitu, terharu lah melihat Mas berada di passion Mas sendiri gitu. Tapi adik sama kakak Mas gimana sama Mas? Ya maksudnya kan kalau mereka mau tahfidz nih, ya. Ada gak dorongan buat Mas masuk ke tahfidz juga, rayuan dari adik lah atau kakak lah gitu? Kalau itu sih paling dari kakak gitu. Oh dari kakak. Berarti adik mah gak berani ya? Adik gak berani. Gak berani. Dari kakak. Ya dari kakak gimana? Ya kakak juga sama gitu, kayak orang tua lah gak beda jauh gitu. Ya inginnya ke tahfidz dulu katanya. Iya. Nah baru nanti kalau udah beres dari tahfidz baru mau kuliah gitu. Tapi kakak Mas tahfidz langsung kuliah gitu? Apa tahfidznya doang? Tahfidz dulu lah baru kuliah. Oh iya. Oh jadi keinginan orang tua Mas seperti gitu. Iya. Tapi gak apa-apa sih Mas lah, lanjut aja kuliah. Terus Mas sekarang merasa gimana ya kepada orang tua gitu? Ada yang canggung atau gimana karena Mas enggak mengikuti keinginan orang tua gitu? Ya dalam hati saya ngerasa berdosa gitu, udah nolak kemauan dari orang tua gitu. Iya. Tapi kan mau gimana lagi, kalau diri sendiri ingin kuliah gitu. Iya. Tapi itu sih kalau menurut saya Mas jalannya gitu ya. Sekarang kan Mas udah diizinan buat kuliah, udah didukung katanya. Ya satu-satunya itu Mas harus benar-benar harus serius kuliahnya, bikin kejutan yang emang bikin bangga gitu orang tua. Oh ternyata kamu teh benar gitu di passion kamu teh gitu. Enggak ala kadarnya pengen kuliah itu hanya gengsi doang, enggak gitu. Syukur alhamdulillah. Kalau adik-adik Mas itu hatam tahfidznya? Alhamdulillah. Semuanya? Cuma yang sekarang yang terakhir yang SD belum. Oh iya, berarti yang adik Mas yang pertama sama kakak Mas itu udah hatam 30 juz. Alhamdulillah. Ya udah tinggal Masnya aja. Mas udah tahu berapa juz? Udah sekian. Nanti nyusul. Yang penting Mas tahu lah beberapa juz. Ya emang nggak harus semua anak sama gitu, karena dalam kehidupan itu kan beda-beda gitu. Ada orang jalurnya ke lapangan, ada emang kebanyakan di materi gitu. Ya udah gak apa-apa Mas beda sama mereka juga, yang penting Mas bisa bikin orang tua Mas bahagia, intinya itu. Tapi sekarang ada gak perubahan ketika Mas sudah ngobrol gini gitu? Ada perubahan atau ada pemikiran untuk emang bener-bener Mas itu serius gitu kuliahnya? Ya ada, jadi pikiran tuh sekarang udah jadi agak tenang gitu. Iya. Terus ya pikiran tuh sekarang jadi mau bener-bener kuliah gitu buat ngebanggain orang tua. Semenjak sudah di konsol gini. Sudah di konsol. Syukur alhamdulillah, yang penting Mas emang benar-benar serius bikin bangga orang tua lah intinya. Fokus kuliah Mas, jangan sampai
mengecewakan mereka gitu, karena mereka juga sudah percaya gitu sama Mas. Maka ya udah sok kuliah, lanjut di passion kamu, kejar impian kamu, yang penting jangan bikin kecewa orang tua. Nah dia dari jalan situ ya itu mah terserah Mas gitu. Mas mau ambil jalur seperti apalah, ibarat Mas mau ke Jakarta, Mas mau ambil jalur mana gak apa, bebas, yang penting tujuannya di sana gitu. Mas juga harus itu kuliah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar atau pengen wisudanya. Yang penting Mas fokus gali semua ilmunya, kembangkan di masyarakat gitu. Karena penilaian seorang manusia itu bukan hanya sekedar di kelas atau di kampus, tapi kita bisa gak memberikan efek-efek ke masyarakat gitu, bahwa kita itu mahasiswa, maha dari segala siswa gitu, maha kan tinggi gitu. Mas juga harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat, memberikan gitu apa yang Mas dapatkan ilmu di kampus gitu, karena tidak semua orang bisa kuliah gitu. Mas tahu kesini dari siapa itu? Dari yang ngonsol kesini. Dari teman ada yang ngasih tahu. Oh, ya teman. Berarti awalnya itu Mas pikiran tuh buyar gitu ya? Pikiran buyar. Kemana-mana pengen ngobrol atau pengen curhat tentang permasalahan Mas. Tapi belum ada orang yang pas buat ceritain. Gak apa-apa sih. Emang konselor mah emang tugasnya begini. Ya udah tuh Mas, gimana sekarang sudah fresh atau gimana? Ya alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan gitu pikirannya. Ya udah tuh Mas, kalau sudah mah lanjut aja Mas, jalanin, buktikan kepada orang tua Mas bahwa Mas itu bisa memberikan kebanggaan bagi orang tua. Jangan sampai orang tua Mas itu kecewa gara-gara kesalahan Mas gitu. Kesalahan Mas yang emang tidak senonoh gitu. Yaudah ya, tetap semangat ya Mas. Terima kasih ya, Mas. Berkat Mas pikiran saya udah agak tenang sekarang. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Coba lagi dulu ya. Iya. Makasih Mas. Siap.